Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Qasasul Anbiya, dan malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Yahya ini berbeda dengan kisah-kisah para nabi yang lainnya, karena Nabi Yahya ini salah satu nabi yang dipisahkan antara kepala dan badannya ataupun dipenggal karena suruhan Raja Herodia kala itu, dan kepalanya dijadikan mahar wanita pelacur. Sehingga kisahnya ini memang menarik untuk kita kisahkan, dan nanti syarat dengan pelajaran kalimat per kalimat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Maryam. Karena cerita itu bukan hanya dinikmati kisahnya, tetapi cerita dalam Al-Quran itu setiap ayat per ayat itu ada makna yang harus dipikirkan dan diusahakan untuk diamalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Iqra', baca. Bukan hanya dibaca saja, tetapi juga tadabbur ayat-ayat dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yahya ini tidak lepas daripada kisah Nabiullah Zakaria. Baik, kita akan masuk pada surah Maryam ayat kedua dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kaf ha ya ain sad, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ka ha ya ain sad ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang banyak di permulaan Al-Quran atau di permulaan surat-surat dalam Al-Quran. Ahli tafsir, kalau antum baca tafsir, biasanya tidak ada yang mentafsirkan, hanya mengatakan Allah lebih tahu tentang maknanya. Tetapi para ulama berikan penjelasan, kalau ada penggalan-penggalan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, atau seperti di sini ka ha ya ain sad, atau toha, yasin, dan yang semacamnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala selalu letakkan di permulaan surat dalam Al-Quran? Karena Allah letakkan sebagai tantangan Allah kepada orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka. Lah, Quran itu turun di mana? Turun di Mekah. Dan orang-orang Mekah kala itu berbahasa Arab, dan Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab. Seolah-olah Allah ingin katakan, bahasa kalian sama dengan bahasa Quran, menggunakan bahasa Arab. Artinya bahwa bahasa yang kalian rangkai itu tidak lebih daripada alif sampai ya. Sama dengan Quran juga sama, tidak lebih daripada alif sampai ya. Kalau kalian meragukan Al-Quran, maka silahkan rangkai dengan huruf hijaiyah yang kalian hafal dari alif sampai ya itu
kalimat-kalimat semacam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bentuknya tantangan gitu ya. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, Quran kan pakai bahasa kalian, buat seperti Quran. Itu maksudnya kenapa potongan-potongan huruf hijaiyah ini selalu diletakkan di permulaan surat dalam Al-Quran. Begitu penjelasan para ulama. Kemudian Allah mengatakan penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang sangat lembut. Artinya dengan doa yang tidak perlu diteriakkan, karena Allah itu dekat dengan kita. Makanya sahabat Nabi SAW pernah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun am ba'id? Rasul, Tuhan kita ini jauh apa dekat? Wa idza kana qaribun fa nunaji wa idza kana ba'idun fa nunadi. Kalau memang dia dekat kita bisik-bisik saja, tapi kalau dia jauh kita panggil-panggil. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Jadi tidak perlu doa itu teriak-teriak. Doa itu tidak perlu berteriak-teriak, tetapi dengan cara nidaan khafiyah, seperti doanya Zakaria. Kemudian Allah mengatakan qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban. Zakaria berkata, ya Rabb, sesungguhnya telah lemah tulang ini, dan juga sesungguhnya rambut ini telah beruban memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya, dan aku menjadi dengan doa kepadamu tidak pernah kecewa. Artinya dia terus berdoa dan tidak pernah bosan untuk tidak berdoa. Dan harusnya seperti itu ikhwan. Yang tahu nilai sebuah doa itu para nabi. Kadang-kadang orang itu kalau ada masalah bukan mengadu kepada Allah, malah nulis status. Jadi minta bantuan kepada orang-orang yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Yang membuat masalah itu Allah, yang mengangkat juga Allah. Jadi kalau ada masalah tidak perlu ditulis di status. Ini aneh, setiap ada masalah mesti ditulis status. Lagi galau, ngapain orang coba tulisan begitu? Minta kepada Allah Azza wa Jalla, masalahnya diselesaikan. Makhluk itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya Zakaria mengajarkan kepada kita, jangan pernah bosan berdoa. Kemudian Allah mengatakan wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Kemudian Zakaria mengatakan, dan sungguh aku khawatir keluargaku, kerabatku dari belakangku, maksudnya kalau tidak ada keturunan, dan dia istriku seorang yang mandul. Artinya secara medis tidak mungkin melahirkan, karena orang mandul tidak mungkin melahirkan. Fahabli min ladunka waliya, maka berilah kepadaku dari sisimu waliya, pertolongan. Untuk apa? Yarithuni, agar dia mewarisi diriku. Wa yarithu, dan mewarisi min ali Ya'qub, dari keturunan Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia Tuhanku seorang hamba yang diridhai. Dari sini menunjukkan bahwa Zakaria itu masih nabi-nabi Bani Israel. Karena ketika dia mengatakan yarithu min ali Ya'qub, menunjukkan bahwa ada garis keturunan antara Zakaria dengan Nabi Allah Ya'qub. Dan Ya'qub itu namanya Israel, keturunannya disebut Bani Israel, dan Zakaria itu satu di antara nabi Bani Israel. Kemudian Allah mengatakan, ya Zakaria, inni nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu akan lahir seorang anak laki-laki namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia,
di mana nama Yahya itu belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Jadi nama Yahya itu nama satu-satunya yang Allah berikan kepada putranya Zakaria. Sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya. Kalau sekarang banyak nama Pak Yahya itu. Di mana rumah Pak Yahya? Sebelah sana. Tapi sebelum itu di zaman Nabi Yahya tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Maksudnya seperti itu. Kemudian qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Zakaria pun mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki anak gitu kan, sementara usiaku sudah tua renta, istriku pun mandul, dan sungguh aku telah sampai usia yang lanjut, itiyah, dan sangat tua renta. Tetapi lihat jawaban Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Kemudian Zakaria mengatakan, Allah berfirman, demikianlah bagiku itu mudah, kata Allah, bagiku itu sangat mudah, dan sungguh aku telah ciptakan dirimu sebelumnya. Kamu ini dulu enggak ada, kemudian aku ciptakan jadi ada. Kalau hanya engkau meminta kepadaku agar punya anak, itu mudah bagiku, kata Allah. Kemudian Nabi Zakaria minta tandanya. Qala rabbij'al li ayah. Taib, kalau seandainya Allah anugerahkan kepadaku keturunan, apa tanda-tandanya? Maka Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin sawiyah. Tandanya bahwa engkau tidak akan bisa bicara kepada manusia selama 3 malam padahal engkau dalam kondisi sehat. Jadi nanti kalau engkau tiba-tiba tidak bisa bicara, bisu gitu kan, mau ngomong susah, harus dengan isyarat atau dengan tulisan, dan itu selama 3 hari, berarti istri mengandung tuh. Jadi tandanya dibisukan Zakaria selama 3 hari. Kalau engkau suatu ketika tiba-tiba susah bicara, mau ngomong susah, hanya dengan isyarat dan tulisan, berarti istrimu lagi ngandung tuh. Kemudian fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asiya. Maka ketika betul-betul Zakaria tidak bisa bicara selama 3 malam, tiba-tiba istrinya hamil betul. Maka dengan senang hatinya dia keluar dari mihrabnya. Ingat, mihrab itu bukan mihrab masjid kayak gini, bukan ya. Mihrab itu artinya di sini seperti kan Maryam itu punya mihrab kan. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk mihrab. Apa sih mihrab itu? Jadi mihrab itu, ini umpamanya kamar, anggaplah ini satu petak kamar ya. Kemudian di kamar itu dibuat semacam kayu untuk tempat tinggal di atasnya, itu disebut mihrab, itu namanya. Jadi Maryam itu kalau tidur di atas itu, mungkin umpak-umpakan bahasa kitanya ya, dikasih kayu supaya bisa naik ke atas, dikasih tangga. Disitulah Maryam beribadah. Begitu juga Zakaria beribadah di mihrabnya. Jadi ketika tahu istrinya ngandung, dengan bahagianya kemudian Zakaria menemui kaumnya, kemudian memerintahkan kaumnya untuk bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, apa alasannya Nabi Zakaria itu kemudian sangat yakin akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Nabi Zakaria ini merawat Maryam, Maryam ini masih kecil dan tidak pernah keluar dari mihrabnya. Jadi dia di atas kamarnya itu, kasur di atas kamarnya itu, tidak pernah keluar dari situ. Zikir aja Maryam ini. Jadi suatu ketika Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, dan setiap dia mendapatkan melihat mihrabnya Maryam, dia mendapatkan banyak makanan, banyak sekali makanan. Makanya Allah mengatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, ke mihrabnya, sudah banyak makanan, terutama buah-buahan. Lah buah-buahan ini yang tidak ada di musim panas, ada pula di musim dingin. Yang tidak ada di musim dingin, ada pula di musim panas. Makanya lihat bahasa Quran. Nabi Zakaria mengatakan kepada Maryam, anna laki hadza. Dari mana buah-buahan ini? Siapa yang mendatangkannya?
Sebab kalau seandainya buah-buahan itu ma'ruf, ada di musimnya, tentu Zakaria tidak akan mengatakan anna laki hadza. Dari mana buah-buah ini? Pasti Zakaria pun akan maklum, umpamanya ini musim kurma, banyak kurma di kamarnya, mungkin ada orang ngasih. Atau lagi musim jeruk, tiba-tiba banyak jeruk, paling Zakaria mengatakan siapa yang ngasih buah-buahan ini, tidak mengatakan anna laki hadza. Itu bahasa Quran. Tiba-tiba Maryam mengatakan apa? Huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Subhanallah. Ketika Maryam mengatakan demikian, langsung masuk ke akal Zakaria. Kalau seandainya anak kecil Maryam ini saja dengan rajin ibadah di mihrabnya, tidak pernah keluar, bisa diberikan rizki oleh Allah tanpa harus capek-capek mencarinya, tanpa harus menunggu orang mengasihnya, tiba-tiba sudah ada di situ gitu ya. Kemudian yang lebih heran lagi, makanan di musim panas ada pula di musim dingin, buah-buahan di musim dingin ada pula di musim panas. Zakaria berpikir tuh, aku ini sudah tua, istriku sudah hamil, masa Allah enggak mungkin kasih anak kepadaku? Maka lihat bahasa Quran, Allah tidak mengatakan fada'a Zakaria, tapi Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria. Pakai hunalik di sini. Apa faedahnya kalimat hunalik di sini? Seolah-olah begini, mumpung ada kesempatan ketika dia melihat Maryam rajin ibadah kemudian diberikan rizki, maka besoknya Zakaria pun ikut cara Maryam, masuk ke mihrabnya, beribadah terus, berdoa terus. Dari situlah kemudian Jibril datang dan menghabar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan itu kedahsyatan doa dan ibadah. Lihat ketika Allah mengatakan malaikat datang ke Zakaria menghabarkan gembira, sedang apa Zakaria? Wa huwa qaimun yusalli, kan gitu ya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi malaikat ketika menghabarkan bahwa Zakaria itu akan melahirkan, atau bukan dia yang melahirkan, istrinya akan melahirkan Yahya, Zakaria sedang sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Zakaria sedang tidur, Zakaria sedang ngobrol, Zakaria sedang main, Zakaria sedang jalan? Kok sedang sholat diberikan kabar? Kata para ulama, lihat bagaimana sholat itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya Nabi SAW kalau ada masalah itu segera sholat, kemudian meminta kepada Allah supaya masalahnya diselesaikan. Maka sholat itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia ini. Taib, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Zakaria seorang putra namanya Yahya. Nabi Yahya ini ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, orangnya aneh karena selalu hidup di hutan. Jadi kecil-kecil itu hidup di hutan dia. Dia tidak pernah bergaul dengan kawan-kawan sebayanya. Sendiri dia hidupnya itu. Masih kecil belum balik itu, dia tidak pernah main sama kawan-kawannya. Sampai kawan-kawannya mengatakan, hayyanal abmana, yuk kita main sama kita. Mungkin di zaman sekarang, yuk kita main kelereng, main apa lagi, petak umpet, berenang, main futsal gitu ya, di zaman sekarang kan. Apa kata Zakaria? Allah tidak pernah menciptakan aku untuk main-main. Ma khalaqna lila'ib, ma khuliqna lila'ib, katanya. Aku tidak diciptakan untuk main-main, katanya. Kalau kayak Nabi Yahya kan mantap tuh. Pal main bola, aku nggak diciptakan untuk main-main. Gitu. Ya. Main bola, Pal. Ayo, di mana? Ini repot antum. Ya. Tunggu, saya ajak kawan lagi, nularkan penyakit lagi tuh. Jadi bagaimana Zakaria ini mengatakan ma khuliqna lila'ib, aku tidak diciptakan untuk main-main. Dari situ dia tidak pernah ikut kawan-kawannya. Dia hidup sendiri. Kadang-kadang dia ke hutan. Jadi kalau ada makanan itu, maka Nabi Zakaria itu karena kelembutan hatinya, semua hewan-hewan di hutan itu dikasih makan sama dia. Sampai akhirnya mulai dari hewan buas sampai hewan jinak itu tidak berani mengganggu Nabi Yahya karena dia yang kasih makan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan di sini kisah ini dimulai dari surah Maryam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wa Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan kuat. Dari sini ada faedah apa?
seorang pendakwah itu harus kuat. Allah mengatakan, ya Yahya, ambil Taurat dengan kuat. Faedahnya apa? Antum thalabul ilmi kelak akan jadi dai. Antum tidak boleh lemah, harus kuat, harus siap menghadapi masalah, tidak boleh malas. Ini calon dai tidur aja, gimana ceritanya ya, ngobrol saja. Harus kuat, sungguh-sungguh. Seorang calon dai itu harus sungguh-sungguh, harus sabar, siap menghadapi masalah. Karena nanti antum akan dihadapkan dengan berbagai masalah dari mad'u, dari orang yang antum dakwahi. Makanya Allah mengatakan, ya Yahya, hudil kitaba bil quwwah. Kenapa bil quwwah, dengan kekuatan? Karena tantangannya berat. Jadi seorang pendakwah itu akan ada masalah banyak. Quran ini Allah mengatakan, inna aradna al-amanata ilas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha, kan gitu ya, wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Coba, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan nih agama ini, Quran ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua tolak. Mereka enggak mau, karena tahu bahwa amanah menyampaikan Al-Quran itu berat. Wa ashfaqna minha, enggak mau mereka. Fahamalahal insan, manusia pula mau. Makanya Allah mengatakan, innahu kana zaluma, kayak gitu ya. Qatafidin muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi faedahnya, khudil kitaba bil quwwah. Antum calon-calon dai harus kuat. Dari sekarang harus kuat, jangan membleh, jangan malas. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah memberikan hikmah, ilmu, pengetahuan, kecerdasan kepada Yahya sejak dari anak-anak. Makanya tadi diajak main dia nggak mau. Bahkan suatu ketika Nabi Zakaria ini kehilangan Yahya, namanya anak-anak gitu kan, hilang 3 hari, pusing tuh Nabi Zakaria itu, kemana ini Yahya ini pergi ini. 1 hari tidak ketemu, 2 hari nggak ketemu, 3 hari nggak ketemu, pas hari ketiga baru ketemu. Rupanya Nabi Yahya sedang menggali kuburan, lahat. Kemudian dia duduk di samping lahat itu sambil menangis. Kemudian Zakaria datang dan mengatakan, wahai Yahya, ya bunai, wahai anakku, aku sudah mencari kamu 3 hari, aku tidak melihat dirimu. Dan ini kuburan siapa? Kau hendak menggali untuk siapa? Kuburan untuk siapa ini? Yahya sambil menangis mengatakan, karena Yahya itu terkenal bakkain, orangnya itu suka nangis, suka sekali dengan nangis, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengatakan, ya Abi, bukankah kau yang menghabarkan kepada aku bahwa antara kita ini akan berada di antara sorga dan neraka, dan yang bisa menghantarkan kita ke sorga itu adalah dengan tangisan. Maka aku melihat kematianku di sini, aku menangis. Maka dua-duanya sama-sama menangis akhirnya. Jadi Zakaria itu diberikan kecerdasan luar biasa. Itu sejak kanak-kanak itu. Makanya dia diangkat jadi nabi itu dari kanak-kanak, sudah diangkat jadi nabi gitu. Karena Allah berikan kecerdasan. Tidak ada anak-anak di zamannya, bukan lagi anak-anak, orang dewasa yang paham Taurat kecuali Yahya. Jadi Allah sudah pahamkan Taurat itu sejak kecil. Sudah belajar Taurat, akhirnya paham. Kayak antum, seusia antum ini sudah hafal Quran plus dengan tafsirnya 30 juz, gitu maksudnya kan, mantap tuh. Ini Quran saja sudah belum hafal, cerita tafsirnya pula kan gitu ya. Jadi Nabi Yahya itu sejak kecil sudah hafal Taurat betul-betul, dan dia memiliki suara indah ketika membaca Taurat. Lihat Allah sifatkan bagaimana sifatnya Yahya ibn Zakaria ini. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan. Allah mengatakan wa hananan min ladunna, dan kami berikan perasaan sayang dari sisi kami. Jadi Yahya itu terlahir sebagai manusia penyayang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan kami masukkan ke hati Yahya itu perasaan sayang, sayang kepada sesama. Kalimat hanan dalam bahasa Arab, ikhwan, biasanya digunakan untuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Itu kalimat hanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sifatkan Yahya ibn Zakaria ini dengan sifat hanan, penuh dengan kasih sayang? Karena dia punya orang tua sudah tua. Zakaria itu sudah 100 tahun lebih usianya.
artinya sudah kakek-kakek renta. Istrinya juga sama, sudah nenek-nenek. Yang dibutuhkan orang tua yang sudah renta itu kasih sayang dari anak-anaknya. Makanya antum tuh kalau pulang sayangi orang tua antum. Diperintahkan apa saja selama tidak maksiat, siap bu, siap pak, begitu. Jangan nantilah, belum tidur, capek. Ini nggak jelas nih. Ya. Lihat Yahya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Zakaria sudah tua, istrinya sudah tua, berarti Yahya ini harus berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya disifati wa hananan min ladunna, wa zakatan, dan kesucian hatinya, wa kana taqiyya, dan dia orang yang bertakwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat setelahnya, wa barran biwalidayhi, lihat bagaimana seorang Yahya ibn Zakaria itu orang yang suka berbuat baik kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan dia tidak pernah sombong dengan orang tuanya dan tidak pernah durhaka dengan orang tuanya. Lihat bahasa Quran ikhwan, ketika Allah mensifati Isa dengan mensifati Yahya berbeda. Di sini Allah mengatakan apa? Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, pakai asiya. Tapi ketika mensifati Isa apa? Wa lam yakun jabbaran syakiyah. Ketika Allah menyebutkan Isa menggunakan syakiyah. Ketika Allah mensifati siapa? Yahya, asiya. Apa bedanya syakiyah dengan asiya itu? Kalau syakiyah itu di atasnya asiya, jadi lebih parah lagi, kurang ajarnya gitu ya. Kenapa? Ketika kemudian Allah mensifati Nabi Isa bahwa dia bukan orang yang sombong kepada orang tuanya dan tidak pernah kurang ajar sekali kepada orang tuanya, karena Yahya itu masih ada ibu, masih ada bapak. Sehingga kalau seandainya seseorang anak punya ibu bapak, suatu ketika mungkin dia tidak nurut sama ibunya, kemudian ibunya sakit hati, ada yang kasih nasihat suaminya, memberikan kesabaran. Makanya masih terhibur ibunya dengan suaminya, walaupun anaknya kurang ajar gitu ya. Lah makanya menggunakan Asia, beda dengan Isa. Isa hanya punya ibu, tidak punya suami gitu ya. Sehingga kalau dia disakiti anaknya, sakit hatinya itu dalam. Makanya ini juga risalah kepada orang-orang yang hanya punya ibu dan sudah tidak punya ayah. Maka jangan sakiti hati ibu anda, karena sakitnya itu lebih dalam dibandingkan ketika masih ada suaminya. Itu maksudnya di situ ya. Ini pelajaran besar juga bagi antum yang syukur-syukur antum masih punya kedua orang tua. Allah mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Enggak apa-apa kita akhirkan nanti isyanya. Dan sejahteralah atas Yahya pada hari dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan. Dan itulah keinginan kita, selamat saat dilahirkan, selamat saat diwafatkan, dan selamat saat dibangkitkan. Taib ini kisah daripada dalam surah Maryam. Kita masuk pada kisah inti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi Yahya itu hidup 3 nabi. Pertama Zakaria, yang kedua Isa, yang ketiga Yahya. Ini hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa hidup sezaman. Karena antara Yahya dan Zakaria itu, Yahya dengan Isa itu masih kerabat. Karena Zakaria itu menikah dengan saudari dari saudari dari keluarga Imran. Jadi Imran punya istri namanya Hanan. Kemudian punya adik perempuan dinikahi Zakaria. Kemudian dari Hanan ini lahir Maryam. Kemudian dari Zakaria lahir Yahya. Dari Maryam lahir Isa. Berarti Isa dengan Yahya itu sebutannya apa? Anak paman, anak bibi. Ibnu Kholah namanya ya, anak bibi gitu, jatuhnya anak bibi. Makanya ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, kemudian naik ke langit kedua, berjumpa dengan Isa dan Yahya, dan keduanya adalah Ibnu Kholah, anak daripada bibi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika
Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini berjumpa. Yahya dan Isa ini berjumpa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi Yahya dengan 5 wasiat. Wahai Yahya, aku beri kau 5 wasiat. Kau amalkan 5 wasiat ini, kau dakwahkan kepada Bani Israel dan suruh Bani Israel mengamalkannya. Ketika berjumpa dengan Nabi Isa, Yahya bercerita bahwa dia diberikan 5 wasiat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menyebutkan wasiat-wasiatnya. Kata Isa, wahai Yahya, kau harus segera menyampaikannya. Apakah aku yang harus menyampaikan wasiat itu ataukah dirimu? Saya takut kalau engkau yang lebih dulu menyampaikan wasiat Allah kepadamu, akan datang azab kepadaku. Begini saja, biar saya yang menyampaikan, kumpulkan Bani Israel. Akhirnya kemudian dikumpulkanlah di Baitul Maqdis Bani Israel. Kemudian Nabi Isa pun menyampaikan wasiat Allah kepada Nabi Yahya. Berapa wasiat? 5 wasiat. Saya ringkas saja karena panjang. Pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dan sembahlah Allah saja. Tauhid. Wasiat pertama tauhid. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Yang kedua, wa amurakum bisalah, dan aku perintahkan kalian dengan salat. Fa innallaha azza wa jalla yansibu wajhahu liwajhi abdihi ma lam yaltafit fa idza shallaitum fala taltafitu. Yang kedua, laksanakan salat dan jangan menoleh ketika salat, sebab Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada hambanya selama hamba itu tidak menengok dalam salatnya. Kemudian yang ketiga, wa amurakum bisyam, aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, wa amurakum bisadaqah, ya, dan aku perintahkan untuk sedekah. Subhanallah, sedekah ini tinggi nilainya setelah tauhid, salat dan puasa. Kemudian yang terakhir, wa amurakum bidzikrillah, dan aku perintahkan kalian untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, maka Rasul mengatakan, sebagaimana Yahya diberikan wasiat 5 perkara untuk disampaikan kepada umatnya, maka aku juga diberikan wasiat oleh Allah 5 perkara agar kusampaikan kepada umatku. Kata Nabi SAW, wa ana amurakum bi khamsin Allahu amarani bihinna, dan saya perintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah perintahkan 5 perkara kepadaku. Yang pertama, bil jamaati. Yang kedua, bis sam'i. Yang ketiga, bit ta'ati. Yang keempat, bil hijrati. Dan yang kelima, bil jihadi fi sabilillah. Pertama, bil jamaah. Maksudnya jamaah ini jangan keluar dari ketaatan kepada pemimpin, karena itu ciri-ciri khawarij. Yang kedua, mendengar kepada pemimpin, jangan bermaksiat selama perintahnya itu ma'ruf. Kemudian yang ketiga, taat selama perintahnya tidak maksiat. Kemudian yang keempat, hijrah. Hijrah di sini maksudnya dari perkara buruk menjadi perkara baik, dari lingkungan buruk menjadi ke lingkungan yang baik, dari negara kafir ke negara Islam, dan begitu seterusnya. Mana hijrah ini luas. Kemudian yang terakhir, bil jihadi fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa, dengan harta, dengan waktu, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa di sini antara Yahya dengan Isa itu sezaman, cuman bedanya kalau Yahya itu nabi dan dia meneruskan syariatnya Nabi Musa, menyampaikan Taurat. Tetapi kalau Isa itu bukan hanya nabi tapi rasul, karena diturunkan padanya kitab Injil, dan yang pertama kali beriman kerasulan Isa adalah Yahya. Jadi Yahya itu didustakan dakwahnya. Justru yang pertama kali beriman kepada Isa itu Nabi Yahya, karena dia juga seorang nabi, ya. Karena kurang lebih para nabi itu ketika berdakwah didustakan. Taib, karena juga waktu, kita langsung saja. Lalu bagaimana kisah wafatnya Nabi Yahya ini, ikhwan? Kisah wafatnya memang sangat tragis sekali. Dahulu ada seorang raja, seorang hakim di Palestina, namanya Herodia, yang sebelumnya dipimpin oleh Herodus. Namanya dulu Herodus, kemudian meninggal Herodus, diganti dengan Herodia. Dialah hakim Palestina kala itu. Dan Herodia ini
dia suka dengan anak perempuan daripada bibinya. Jadi dia suka dengan anak perempuan bibinya, dan dalam syariat Nabi Yahya tidak boleh menikah dengan kerabat seperti itu, karena itu mahram dan haram hukumnya. Itu syariat dulu ya. Kalau syariat sekarang kan sepupu boleh menikah, kalau zaman dulu mungkin nggak boleh. Lah kadung raja ini kan sudah terlampau cinta dengan wanita itu, anak daripada saudarinya. Dalam riwayat saudarinya ada yang mengatakan anak bibinya itu yang cantik sekali itu. Masalahnya ibu daripada putri itu adalah orang yang paling bermusuhan dengan Nabi Yahya. Ibunya itu adalah wanita yang paling bermusuhan dengan Yahya, tidak suka dengan dakwahnya Nabi Yahya. Kemudian akhirnya terdengarlah bahwa raja akan menikah dengan orang yang tidak boleh dalam syariat Yahya dinikahi. Ketika itu Nabi Isa bin Maryam memerintahkan Yahya untuk mengajari Hawariyun, para sahabat-sahabat Isa ibn Maryam. Lah salah satu fatwa yang difatwakan oleh Yahya kepada Hawariyun itu, tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat, seperti Raja Herodia ini dengan wanita tadi. Menyebarlah fatwa Nabi Yahya ini dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, sampailah ke istana. Dan ingat, Nabi Yahya itu punya pengaruh. Dia seorang orator. Kalau dia ceramah itu terpengaruh manusia banyak. Jadi ketika mendengar fatwa seperti itu, raja marah gitu ya. Bagaimanapun fatwa itu mengganggu istana. Artinya bahwa istana terganggu dengan fatwa itu. Akhirnya kemudian suatu ketika wanita itu karena takut tidak jadi nikah dengan raja, maka sang ibu dari wanita yang hendak dinikahi raja itu disuruh menghantarkan khamar kepada raja untuk diminum. Maka Herodia pun meminum khamar, mabuklah. Ketika mabuk itulah ibunya mengatakan kepada anak putrinya, berdandanlah dengan dandanan yang paling cantik, lewatlah di hadapan raja. Akhirnya dia pun dandan dengan dandan cantik. Raja lagi mabuk, kemudian lihat wanita yang dicintainya tiba-tiba lewat dengan dandan yang paling cantik, makin gila dia. Gila kuadrat namanya. Udah gila-gila lagi, gila di atas gila ya. Maka akhirnya dikejarnya wanita itu dan mengatakan, ayo nikah sekarang, ayo nikah sekarang gitu ya. Tetapi wanita ini sudah dibisikin oleh ibu yang kafir ini dan mengatakan, kalau raja menghendaki supaya cepat nikah, maka katakan kepada sang raja, maharnya kepala Yahya, maharnya kepala Nabi Yahya. Subhanallah ya. Akhirnya kemudian ketika wanita itu ngomong sama raja, kau boleh menikahi diriku, tapi saya minta maharnya kepala Nabi Yahya. Raja ini kan bagaimanapun masih menghormati, karena terkadang dia pun minta fatwa kepada Nabi Yahya. Makanya dia mengatakan kepada wanita itu, janganlah minta yang itu. Kalau kau minta emas saya kasih, minta istana saya kasih, minta harta saya kasih, mau apa saja, tapi jangan itu. Tapi wanita itu mengatakan, tidak, itu mahar saya. Dengan sebab itulah akhirnya Herodia ini, Raja Herodia ini mengutus pasukan untuk menangkap Yahya dan memenggal kepalanya. Diutus pasukan besar. Lah Yahya sedang mengajar di masjid. Hawariyun, orang-orang Isa bin Maryam, sahabat-sahabat Isa bin Maryam, tiba-tiba masjid dikepung. Akhirnya Nabi Yahya pun dijemput dari mihrabnya, kemudian dipenggal kepalanya, dipisahkan dengan badannya. Celakanya lagi, badannya dikirim kepada bapaknya Zakaria. Zakaria masih hidup, tapi anaknya sudah mati. Coba perasaan orang tua. Tiba-tiba dikirim jasad anaknya, kemudian kepalanya diletakkan di bejana emas, kemudian dikirim ke istana. Gimana perasaan Zakaria selaku bapak? Tahu-tahu ada jasad anaknya di situ ya. Akhirnya kepala Nabi Yahya ini diletakkan di bejana emas, dikirim ke istana. Ketika melihat kepala Yahya di bejana emas, wanita fajirah, wanita baghi ini tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Subhanallah. Al jaza min jinsil amal, ikhwan. Jazaul ihsan ilal ihsan, jazaus sayyiati ila sayyi'ah.
balasan keburukan itu akan ditimpakan keburukan yang sama. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, apakah kalian mengira, am hasibtum apakah kami mengira annallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, Allah itu zalim, Allah lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman? Tidak, Allah tidak pernah lalai dari kezaliman manusia. Maka ketika kepala Yahya itu betul-betul dihadapkan kepada raja sebagai maharnya, Allah gempakan istana, bergetar istana itu, datang gempa. Kemudian gempa ini membelah bumi. Kita lihat kan di negeri kita saja ada gempa yang buminya terbelah tuh. Tiba-tiba istana itu terbelah tuh. Lah ketika itu wanita, di mana dialah otak pembunuhan itu, terperosok ke dalam lubang itu. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian buminya merapat lagi, kemudian berusaha sampai ke kepala, sampai sini, berusaha ditarik ke atas, tidak bisa. Karena daripada kemudian terkubur semuanya, akhirnya kemudian raja pun memerintahkan prajurit untuk memenggal kepalanya. Minimalnya tersisa kepalanya, badannya masuk amblas ke dalam tanah. Lihat sebagaimana dia memerintahkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya, terpaksa pun dia dipenggal kepalanya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ini satu pendapat bahwa kematian Yahya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Yahya meninggal dunia itu, kila dikatakan bahwa Herodus atau Herodia ini, ada yang mengatakan kalau dari kan Raja Herodia ini cerita Herodus, raja sebelumnya. Jadi Herodus ini karena zamanu Yahya alaihi salatu wassalam malikun yud'a Herodus. Dulu di zaman Nabi Yahya ada seorang raja yang dipanggil dengan sebutan Herodus. Wa kana lahu ibnatu baghiyin ismuha Uzail. Ismuha Azbil. Mana ini? Bisa dibaca Uzbil, Azbil. Begitulah nama perempuannya. Jadi ibnatu baghi. Jadi Herodus ini berzinah dengan seorang wanita, lahir anak perempuan, namanya ibnatul baghi. Anak perempuan ini setelah besar tertarik pula dengan Nabi Yahya, karena Yahya itu kan orangnya tampan gitu ya, orangnya cerdas. Jadi wanita ini, anak daripada Herodus ini, tertarik dengan Nabi Yahya. Akhirnya setiap hari dia datang kepadanya, digodanya Yahya itu, terus digoda, tapi Yahya selalu menghindar, tidak mau, karena Yahya itu disifatkan dalam Al-Quran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin, kan itu ya. Dia sayyid, dia akan pemimpin yang tangguh, kemudian hasur itu artinya afif, yang menjaga kehormatannya, wa nabiyan, dan dia seorang nabi, dan juga termasuk orang-orang saleh gitu ya. Jadi Nabi Zakaria menghindar, tidak mau, digoda apapun dia nggak mau. Kalau posisi Nabi Yahya diganti dengan antum, sebentar aja kelepek-kelepek antum ya. Karena yang menggoda perempuan cantik, anak raja lagi ya. Tetapi Yahya berusaha menjaga kehormatannya, didekati wanita tidak mau. Karena itulah akhirnya dia ngadu kepada bapaknya, marah bapaknya Herodus ini. Karena marah itulah akhirnya dia dendam kepada Yahya, diutuslah pasukan, disuruh dipenggal kepalanya. Subhanallah. Lah ketika itulah dua riwayat yang menyebutkan kematian Nabi Yahya. Setelah jasadnya Yahya, badannya dikirim kepada Zakaria, kepalanya dibawa ke istana. Tentu seorang ayah bagaimanapun melihat jasadnya sedih, kawan. Dan terutama orang-orang dan para pengikutnya, baik pengikut Yahya, pengikut Isa, pengikut Zakaria, geram semua dengan raja ini. Lah karena dikhawatirkan kemudian Nabi Zakaria ini akan membangkitkan manusia, kemudian akan melawan kepada raja. Akhirnya kemudian raja pun membuat pasal bagaimana caranya, sebagaimana dia berhasil membunuh Yahya, mereka pun akan membunuh Zakaria. Dikirim pasukan dengan tuduhan bahwa Zakaria adalah orang yang telah menghamili Maryam. Karena kan Maryam hidup di mihrab di Baitul Maqdis, dan yang mengkafir Zakaria. Dibuat fitnah. Oh, jangan-jangan Maryam hamil itu Zakaria yang hamili, kan gitu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka menganggap bahwa Isa itu anak zina.
Karena itu tuduhan Herodus ini kan, Herodus kan raja Yahudi masalah di zaman itu, ya. Tuduhlah dia dengan tuduhan bahwa Zakaria telah berzina dengan Maryam. Itulah dia pantas untuk dibunuh. Maka disebarlah pasukan untuk menangkap Zakaria. Zakaria tahu bahwa dia sedang dikepung, maka dia bersembunyi di hutan. Salah satu nabi mukjizat Zakaria itu bisa membelah pohon, ikhwan. Jadi pohon itu bisa dibelah, kemudian dia bisa masuk, kemudian pohon itu akan menyatu lagi. Dia bisa bersembunyi di dalam pohon itu. Jadi pasukan ini ke hutan nyari-nyari Zakaria, nggak ketemu. Sayangnya ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam pohon itu, rupanya datang iblis. Iblis ini melihat Zakaria masuk ke dalam pohon, kemudian bajunya ini tidak masuk semua, ada sedikit baju yang nyempil. Jadi ketika pohonnya rapat, bajunya keluar sedikit gitu maksudnya. Dan iblis tahu. Ketika pasukan datang nyari ke hutan sana sini nggak ketemu, akhirnya kemudian iblis pun menjelma manusia dan mengatakan, kalau kalian mencari Zakaria, ku kasih tahu di mana dia berada. Kata iblis, tuh di pohon sana. Kau bawa gergaji pohon sana, maka kalian akan berhasil membunuh Zakaria. Akhirnya kemudian ditunjukkan oleh iblis tempat Zakaria bersembunyi dalam pohon itu. Mereka sudah bawa gergaji, digergajilah pohon itu menjadi berbelah-belah, akhirnya keluar darah, dan Allah takdirkan Zakaria meninggal di situ. Lihat bagaimana anak dan bapak dua-duanya dibunuh dengan cara sadis oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Isa masih hidup. Isa kan masih hidup. Akhirnya setelah mereka berhasil membunuh Yahya, membunuh Zakaria, targetnya sekarang Isa. Tidak mungkin Isa diam. Pasti akan memberikan pengaruh. Itu kata raja. Akhirnya bunuh juga Isa. Dikepunglah orang-orang itu, mengepung rumah Isa bin Maryam, yang ketika itu Isa sedang mengajarkan kepada orang-orang Hawariyun. Beberapa orang saja Hawariyun Isa itu. Dan ingat, kalau antum berjumpa dengan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang yang mu'alaf masuk Islam dan dulunya dia seorang Nasrani, biasanya keyakinan yang tersebar di antara mereka bahwa yang diserupakan dengan Isa adalah pengkhianat. Pengkhianat, salah satu murid Isa yang berkhianat. Memang ada pendapat seperti ini, tetapi dalam Islam pendapat yang kuat bukan. Yang diserupakan dengan Isa adalah muridnya Isa sendiri, bukan murid Isa yang berkhianat, ya. Dan itu pendapat kita kaum muslimin. Jadi yang meninggal itu, yang disalib, yang ditangkap, disalib, dibunuh itu salah satu murid Isa, bukan murid Isa yang berkhianat sebagaimana yang mereka sangkakan seperti itu. Sebagaimana fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Jadi yang meninggal itu salah satu muridnya. Lah muridnya ini berkorban untuk nabinya. Ketika Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau Allah jadikan wajahnya serupa dengan wajahku, maka dia akan menjadi saudaraku kelak di sorga, menjadi temanku di sorga. Maka yang paling mudah mengatakan, saya wahai Nabi Allah. Maka akhirnya diusaplah wajahnya oleh Isa, kemudian wajahnya persis mirip dengan Isa bin Maryam. Kemudian Isa merintahkan Hawariyun yang lainnya untuk menyebar, pergi, menghindar, dan disuruh mendakwakan Injil supaya Nasrani ajaran Injil kemana-mana. Tetapi setelah mereka pergi, yang ada di rumah itu cuma dua, Isa dengan salah satu muridnya yang diserupakan dengan Isa. Maka Isa pun kemudian oleh Allah ditidurkan, inni mutawaffika, ya Isa, aku wafatkan. Mutawaffi di sini artinya apa? Allah tidurkan, bukan Allah matikan, Allah tidurkan. Makanya doa setelah tidur apa? Siapa yang hafal doa setelah tidur? Doa setelah tidur apa? Alhamdulillahilladzi amatana ba'dama ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kan itu. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari kematian. Berarti mati tidak harus hilang nyawanya. Tidur itu disebut mati juga, gitu maksudnya di sini, ya. Maka kalimat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku wafatkan, maksudnya aku tidurkan dan aku angkat engkau hai Isa. Ketika Allah sudah angkat ke langit, datanglah rumah itu dikepung oleh tentara raja itu, kemudian ditangkaplah orang yang menyerupai Isa, padahal itu murid setianya Isa. Hawariyun Isa ditangkap,
kemudian dibunuh, disalib, maka orang Yahudi mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Al-Masih ibn Maryam. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, bahkan yang dibunuh dan yang disalib yang diserupakan Isa, bahkan Isa diangkat ke langit. Ya, sekaligus 3 nabi jadi target. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak angkat Isa ke langit, tentu Isa pun jadi sasaran pembunuhan. Tetapi sudah kudrah, sudah kudrat Allah, artinya kehendak Allah bahwa seorang rasul tidak mungkin mati dibunuh. Rasul tidak mungkin mati dibunuh, karena rasul itu membawa syariat baru. Tidak mungkin nabi yang membawa syariat baru, rasul gitu ya, dibunuh. Makanya lihat para rasul ulul azmi itu, mereka tidak mati dibunuh supaya bisa menyebarkan risalahnya. Dan para ulama mengatakan ketika Isa naik ke langit, maka Isa sudah menyampaikan seluruh risalah Injil kepada kaumnya. Artinya ketika diangkat itu sudah tidak lagi ada beban menyampaikan Injil. Makanya ketika turun di akhir zaman, dia tidak lagi diperintahkan Allah untuk menyebarkan Injilnya, tetapi ada tugas lain. Pertama, intinya tugasnya adalah membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu mematahkan salib, membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan. Dan Isa akan hidup di akhir zaman. Adapun apakah Isa menikah kemudian punya anak, wallahu a'lam, hadisnya juga lemah. Tapi yang jelas Isa akan turun di akhir zaman, menunjukkan bahwa kenapa Isa turun di akhir zaman, salah satu faedahnya bantahan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa bantahan kepada Yahudi? Kalian ngomong aku sudah mati, ini aku turun loh, aku masih hidup. Nah gitu maksudnya. Adapun bantahan kepada Nasrani, karena Isa sholat di belakang Imam Mahdi, nggak mungkin Tuhan sholat di belakang Imam Mahdi. Mereka kan mengatakan bahwa Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, kan itu ya? Tidak. Isa sholat di belakang Imam Mahdi, menunjukkan dia hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak membeda-bedakan para nabi dan Rasul, termasuk Isa bin Maryam kita beriman ya, dan kita mencintai Isa sebagaimana mencintai para nabi yang lain. Wallahu a'lam. Ini diantara kisah Nabi Yahya ibn Zakaria. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai azan dalam aja.